Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Ya saya lupa aku kunci mobil ya. Al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para masyarakat, semua pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah bersama-sama mengisi waktu luang kita dengan amal soleh. Dijelaskan oleh para ulama, laisal musabu man faraqal ahbab walakinnal musab man hurima thawab. Orang yang terkena musibah, orang yang terkena musibah bukan orang-orang yang ditinggalkan meninggal dunia oleh orang-orang yang dicintainya. Di narang dengan kena musibah, dengan sininggal dunia, dengan tawakna, seninakna, semamakna, bukan. Anaknya bukan. Tapi kata para ulama, yang namanya orang kena musibah itu siapa? Walakinnal musab man hurimas thawab. Dengan siaran dengan kena musibah, kata para ulama, mereka yang dikasih waktu luang, arak waktuna, arak sempatna, arak tok ngaji ngawi kebaikan, lagun di namili ngawi kebaikan ino ternyata diharamkan baginya pahala dengan bacaan kena musibah, kata para ulama. Nah, jadi kalau ulama-ulama dulu, kalau tidak dapat misalnya ngelakuin satu kebaikan, innalillahi baca amal dengan kenapa? Itu dapat musibah. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu tiang, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Insyaallah malam hari ini kita baca, kalau pertemuan yang sudah lewat itu kita baca beberapa adab-adab, sunnah-sunnah sigen tegawe sebelum tindu. Mulai dengan wudu lah, istighfar lah, baca macam siwaliwat teman-teman gawe ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, malam maghrib niki insyaallah kita bareng-bareng baca, yaitu di sini ini kitab namanya Ihya Ulumuddin jilid 2, halaman 4. Insyaallah kita baca, dan ini biasanya dan kita lakuin juga jemaah papah tesi puasa. Jadi tinggalan adab-adab ini ketika berbuka puasa, ketika kita makan sahur, jadi tinggalan adab ini.
Apa yang kita baca? Adab allati tataqaddam 'alal akal. Adab-adab sunnah-sunnah yang kita baca ketika berkelor mangan minum. Jadi adab makan minum itu dibagi menjadi 3. 1, adab sebelum makan. Adab ataupun sunnah ketika makan minum. Ketiga, adab setelah berkelor. Nah, jadi adab-adab ini ternyata Masya Allah luar biasa. Seperti apa yang sudah kita sebutin sebelum-sebelumnya, ternyata mengerjakan sesuatu dengan sunnah Nabi itu ngebikin apa yang kita lakukan istimewa. Mangan nginam itu misalnya beda ke mangan nginam takkan cuma bebek ini. Nah, jadi adab sunnah Nabi lakuin supaya beda nilai makan minum kita sama orang-orang non muslim. Kedua, adab-adab berkelor nih. Nanti diantaranya adab selesai makan nih itu loh. Oh, apa ke bahasa itu nah? Montoyan aja, bahasa toyan. Jadi nak konek teh mantan itu sunnah. Nggak ke orang kita tetap nggak ngelongkar sunnah loh. Ternyata sunnah-sunnah yang begitu dijelasin sama para ulama di sini. Nah, tetapi sebelum itu, insya Allah kita baca sekarang ini adalah adab-adab sebelum makan dulu. Jadi sebelum makan adab kita apa? Ketika makan apa? Setelah makan apa aja kita. Nah, dan insya Allah sunnah makan ini bilang jelo kemana? Maka setiap harilah kita lakuin ini, supaya apa? Supaya makan kita bernilai beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa bakal orang. Nah, yang pertama al-awwal ayyakuna at-ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsihi tayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lis-sunnah wal wara'. Yang pertama, sebelum makan minum itu yang pertama sekali pastikan apa yang kita makan itu betul-betul halalnya, betul-betul thayyibannya, betul-betul halal kanca bagusnya. Ini yang pertama. Jadi kalau bagi orang muslim itu yang penting halalnya, enggak yang penting besurnya. Namun dengan muslim yang paling penting itu halal dan thayyibannya. Sekali waktu di kitab Bulughul Maram itu ternyata baginda Rasul nyebutin, sahabat nanya, ayyul kasbi at-tayyib ya Rasulullah. Di riwayat kitab Imam Ibnu Hajar, nama kitabnya Bulughul Maram. Baginda Rasul nanya, sahabat nanya kepada baginda Nabi, usaha apa yang paling baik untuk kami lakuin wahai baginda Rasul? Apa kata baginda Nabi? Amalur rajuli biyadi. Usaha yang paling baik adalah usaha perbuatan mencari nafkah bagi seorang suami, bagi seorang kepala keluarga, kaduangna umana mesa. Amun bahasa toyana hasil daur temesa. Itu usaha yang paling baik kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sempat dulu sekali waktu baginda Rasul tiba-tiba jalan di satu tempat. Ketika jalan di satu tempat, tiba-tiba ada orang lewat. Ini orang lewat tiba-tiba aneh, langsung bait nuwa dengan sino dicium sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat bingung. Saya dengan sini mana? Kok tiba-tiba baginda Rasul cium nih dengan sini si baginda Nabi. Kan biasanya kita tuh kalau melihat misalnya tuan guru kita, ustadz kita mencium tangan seseorang pasti berketahuan itu kan guru nak sini tuh saya entah. Ternyata ini baginda Rasul mencium tangan seseorang yang nggak dikenal oleh sahabat. Ternyata ketika dicium sahabat nanya baginda Rasul, yang pelunggu cium tangannya tadi siapa?
Apa kata baginda Nabi? Tahu nggak sahabat? Tangan yang saya cium tadi itu adalah tangan yang mulia. Kenapa? Itu tangan digunakan untuk mencarikan anak jarina kebutuhannya bilang jelu. Yang mau kecium gimana? Ternyata baginda Rasul sangat memuliakan orang yang bekerja keras untuk anak istrinya. Kenapa? Itu makanan yang halal thayyibah. Nah, kayak ini sih pertama. Kalau bisa bagus sisi aparana, perhatikan dulu makanan yang kita makan, makanan yang kita berikan anak istri kita. Kira-kira makanan ini bagus apa enggak? Halal apa enggak? Ini si pertama. Nah, kalau kurang-kurang halal aja dende. Jangan. Makanya banyak kisah-kisah para ulama yang menjelaskan kepada kita bahwa menjaga makanan itu ternyata sangat-sangat hebat pengaruhnya. Baik pengaruhnya di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Baginda Rasul nyebutin manabata minal haram fannaru aulabi. Sesuatu yang daging yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka lebih pantas karena bagi daging sinu. Nah, dan orang pernah nanya kepada baginda Rasul, baginda Nabi, saya pengen doa saya cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya amalkan wahai baginda Rasul? Ini sahabat melihatnya berdoa, tapi kalau berdoa berin langsung takabulang doanya sedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata apa kata baginda Rasul? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Satu kata baginda Nabi. Apa itu? Perbaiki makananmu, maka doamu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ta'ala na bagus si tamang. Dende sana terbuk doa, dende sana besur doa. Jaga dulu bagus-bagus. Nah, terutama ita si mama, karena ita meta anak jarinta keluarga anta si bilang jelo, maka jaga baik-baik. Itu dulu pernah dalam suatu kisah tuh ternyata ada seorang nih, orangnya jamak-jamak. Dia kerjaannya itu tukang jaga kebun anggur. Tukang jaga kebun anggur. Setelah itu bosnya datang. Ketika datang bosnya nanya, "Weh, nak buah petaang aku anggur si manis. Karena sekarang akan ada tamu agung yang akan datang." Hah, peta tuh. Diambilkan yang punya tuan yang punya kebun bintangnya nih. Tesnya sakit, pedis. Pedis luar biasa. Cuma peta si lain kan, peta semalnya ditemune ke si pedis ini kan, peta si lain kan, dicari yang lain, lagi dicarikan. Ketika dicarikan yang lain, Malik bayang, tesnya si bos, Malik pedis Malik, lebih pedis dengan si pertama. Malik sampai kurang lebih 5 kali dicarikan anggur, padahal lain-lain betna anggur ini. Tapi ternyata ya pedis lonto sadik nebos. Apa sih bos weh? Tuan peng. Kan suwe wae pe bogoyan ni itendi ngi. Lagu kan seini pendek petau embe ya si manis ke si pedis kana. Kan mau bahasa pisang belok mah mau diteruan kan. Apa kana berjawab? Oh ini tuan bos. Jadi tugas tiang dari pelunggu dari awal. Apa kata pelunggu? Jaga kebun nih. Jadi tugas tiang gen jaga kebun. Nek tugasku gen ngerasain anggur. Hebat mah beliau. Jadi tugasku suruh pelunggu kalengan lah, suruh itu bos ngapain? Tugas saya menjaga daripada kebun pelunggu. Nggak pernah pelunggu bilang rasain indah sekali waktu dewah
Oh, ternyata betul ini bos nih yang punya anggur tuh mikir, oh dengan bagus anak ini. Ternyata betul bapak-bapak, ibu-ibu tiang, setelah dia tahu ini orang menjaga makanannya, karena dia nebani, beliau nggak berani memasukkan satu butir anggur pun ke dalam perutnya tanpa izin dari yang punya itu, yang punya kebun. Ternyata tikah netipa anaknya terus si bos lahir seorang ulama dari situ, kalau tidak khilaf namanya Abdullah bin Mubarak, nama ulama tersebut. No, dengan lek ngenu pun nikah anak. Nah, kenapa? Dia tahu ini orang luar biasa nih, dijaga makanannya. Ternyata dari situ lahir seorang yang hebat luar biasa. Kenapa? Beliau betul-betul menjaga makanannya. Tidak dimasukkan kecuali perkara-perkara tersebut benar-benar perkara yang halalan thayyiban. Nah, belagu tagih tipak pekan benda nalui aluk pakatoanan tenda. Beli pelunggu 4 di sana, belengan Pak sini. Si nyembeli ya, enggak lah lalu. Tuh, lalu tuh, menusuk kita itu dengan ini belajuti. Artinya Bapak, yang penting kita sudah ikhtiar untuk menjaga perkara yang masuk ke dalam perut kita. Nah, yang tegeh terutama pakan ketika masuk supermarket itu kan ada doa dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita baca doa itu, insya Allah jaga kita gendende tembeli papa-papa sendiri naman keruan halal haramna. Amun bahasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi no tarana mutasyabihat syubhat. Nah, ini yang pertama. Jadi si pertama no harus usahakan makanan yang kita makan yang masuk itu adalah betul-betul halalnya. Yang kedua betul-betul thayyiban, bagus, baik. Nah, dena cukup halal doang, lagu dena bagus, dena baik. Nasi kita beli halal nasi, no beras no. Lagu amun bari dia nak bendik na baik, dena bagus no. Halal, aku ngepen-kepen, aku berusaha lagu no dena thayyiban jangan. Jadi ini yang pertama bapak-bapak ibu-ibu ya. Hanya baginda Rasul dulu ketika baginda Nabi itu melihat kepada cucu beliau tagahna mendok cucu beliau Sina Hasan ke Sina Husain, ternyata kedua cucu tercinta beliau Sina Hasan sama Sina Husain nangis. Ditanya putri beliau Siti Fatimah, Fatimah kenapa cucuku nangis? Oh baginda Nabi, cucuku nangis karena lagi lapar wahai baginda Nabi. Oke, kalau begitu dia tahu cucu beliau lapar, baginda Nabi pergi. Ngapain? Mengambil upah nimba air dari seorang Yahudi. Sekali nanimba air sumur, bayangna baginda Nabi sekik kurma. Sekali nanimba sekik kurma, bayangin manusia paling agung, paling mulia, dek nulah ilah meta rizki yang penting nah halal. Ini je baru nama kelambi dinas dia ilah endah penting halal. Maksud kita penting ternyata yang namanya makanan yang halal tersebut. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf bapak ibu tiang, kita kadang harap dengan temak tonen nyalaan anak doang. Jangan tahu disalahin. Kenapa? Mungkin itu pengaruh dari makanan halal yang bapak-bapak ibu-ibu berikan kepada anaknya. Anaknya telah, anaknya cemes. Tidak menjulu. Kita julu itu sejari dengan toa kira-kira belengan tenet hanya pengakan bilang julu bilang kelem. Oh, dia nggak kelihatan, tetapi pengaruhnya kelihatan di situ. Nggak bebean dong para nakal dia si metaris ini keluar guna. Hati-hati. Ternyata pengaruhnya itu banyak bapak ibu-ibu tiang. Nih, nasallallahu salamah, mudah-mudahan selamatan keselamatan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau mau makan termasuk jemaah bapak atas si puasa. Ketika mau buka puasa, usahakan
Makanan yang kita makan ketika berbuka, ketika makan sahur, usahakan makanan-makanan tersebut adalah makanan yang betul-betul halal dan thayyibannya. No, yang pertama. Yang kedua, Asani ghuslul yad. Qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu qabla at-ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi adab tata cara sunnah ketika sebelum makan, hendaknya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mencuci tangan. Nah lupa besok ini sunnah ternyata bapak ibu ya. Dendek kan ya kana do tulah be besok imang kana kumbena ta kana masih kita nyapin diri ta kana dendek dak kata nyapin diri itu bagus ke besok imang ini. Jadi ternyata mencuci tangan sebelum makan. Kalau mungkin menurut kedokterannya supaya yang masuk itu dendek natama bakteri, jangan masuk yang macam-macam. Tuh ya. Tetapi masya Allah ada rahasia di balik itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa itu Bapak Ibu ya? Kata baginda Nabi dalam suatu riwayat. Apa kata baginda Nabi? Siapa saja al-wudu qabla at-ta'am, berwudu sebelum mengambil makanan. Wudu kan ketika wudu miso imaitan. Wudu sebelum makan, kata baginda Nabi, yamfil faqra, menjauhkan orang yang suka miso ima, yang suka wudu sebelum makan, menghilangkan kefakiran. Jauh dakwaan dengan sigirang bekelor sebelum makan, dia itu cuci tangan dulu. Ini orang kalau melakukan sunnah ini, keluarganya dijauhkan dari kemiskinan insya Allah. Kan rahasia lagu kadang ditahu ya. Tetapi baginda Rasul mengajarkan seperti itu. Nah maka bapak ibu yang mohon bau jangan sebelum bekelor pastikan dulu cuci tangan. Kalau kita bisa wudu, woi, alangkah lebih hebatnya, alangkah lebih bagusnya kalau kita wudu sebelum bekelor. Hebat, luar biasa. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini diantara adab yang jangan ditinggalkan. Terutama jemaah papa tesi puasa no. Woi, kadang wapahana terahim geger itu no. Kadang si lapar terlupa itu misuma. Goyon misuma yang penting tebe wah. Apa karena paham Allah tali telapar kana. Ini sekalipun Allah Ta'ala paham kita lapar lagu supaya makan kita bernilai istimewa di hadapan Allah, nggak lupa besok iman. Oke, yang dimaksudkan di sini ini adalah kalau kita makan menggunakan tangan. Sama dengan yang tadi, misalnya sunnah nanti selesai makan kita begini nih. Menjilat imah ke arahnya kita tahu. Ini kalau makan menggunakan tangan. Lagu muntah ngelorang bakso aja dendek ini. Ini aja mainan debrombo arahnya no. Nah jadi kalau kita gini itu kapan? Kalau makan pakai tangan. Tapi kan sekarang betul kata Bapak Tiang, kalau kita undangan kan ya prasmanan tuh kan jarang tuh pakai apa tuh, pakai ini sendok kan, sekup juga. Nah, nggak apa-apa, nggak cuci tangan nggak apa-apa. Nah jadi ini kenapa? Karena di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul lebih banyak menggunakan tangan daripada ini. Kenapa? Karena makanannya di situ itu apa yang dimakan? Roti, gandum, iya kelorangan. Jadi yang namanya roti sama gandum marita di Mesir arana ish arana. Ishno apa kelite itu kita nah roti cane ke pegan arana kayak begitulah. Kita masukin telur, kakan terus no. Nah, jadi maksud kita
kepake untuk memakai sendok itu nek nyocok. Amun itu aja kolak nyocok dengan duma bakso masa ngadu gimana sendoknya. Kan maksud kita betul. Jadi memang ada di beberapa waktu yang itu memang kita menggunakan tangan. Nah, ketika makan menggunakan tangan, cuci tangan dulu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya ya ini nih, jangan lupa nih, jangan terlupa. Yang ketiga, ayyanwiya bi aklihi an yattaqbihi ala ta'atillah liyakuna muti'an bil akli wa la yaqsudu at-taladdud wa at-tana'um bil akli. Yang berikutnya, jangan dilupakan yang ini. Apa itu? Dende lupa ketika makan, awali makan kita dengan niat supaya apa? Dan kuat ibadah, supaya seger melakukan amal kebaikan. Karena boy balung terlalu ngaji, supaya boy balung kita tenaga kita mencarikan keluarga kita rizki. Ayat niat girang itu lupa ini sering itu lupaan. Kadang niat orang mun mangan besur niat jadi mundek na besur dan jera marah. Jadi kalau dalam Islam itu bapak-bapak ibu ya, jangan lupa untuk niat makan itu hendaknya kita berniat makan untuk apa? Ini tenaga yang dihasilkan dari makanan yang kita makan itu hendaknya tenaga yang untuk kita melakukan amal kebaikan. Yang pergi ngajar, niatkan sarapan paginya gan segar ngajar. Yang pergi mencari rezeki ke sawah, ke pasar, niatkan makan pagi sarapannya, niatin gan beli balung tebarek gawe pegoyan. Yang pergi ngantor begitu, yang pergi apapun yang kita lakukan kan biasanya tuh disiapin sarapan. Maka sarapan ini, makan ini, niatkan dulu bagus-bagus. Makanya para ulama itu, bapak-bapak, ibu-ibu tiap, beliau para ulama itu sangat-sangat menekankan. Para ulama dijelaskan dalam kitab-kitab itu, beliau itu para ulama sangat memperhatikan dan mengajarkan niat-niat yang baik kepada anak jarinah. Sebagaimana beliau para ulama mengajarkan Fatihah kepada anak-anaknya. Kenapa? Saking pentingnya niatnya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi telaten para ulama mengajarkan niat itu kepada anaknya dari sejak kecil. Supaya apa? Supaya tertanam dalam dirinya niat-niat yang baik itu. Dan bahkan kata baginda Rasul, niyatul mar'i khairum min amali. Niat seseorang kadang itu lebih baik daripada perbuatannya. Nah, makanya tuh dalam kitab seorang dari Bani Israel, seorang pemuda ketika itu Bani Israel tuh, pemuda ini jalan. Ketika jalan di suatu tempat, waktu itu jalan yang dijalanin itu waktu tempatmu dengan dalam keadaan kelaparan dan sebagainya. Maka ini pemuda jalan. Ketika berjalan dia lihat suatu bukit tinggi. Dilihat bukit itu. Dalam hati ini anak muda berniat, ya Allah, seandainya ini bukit Engkau berikan sama saya. Ini bukit Engkau ubah jadi gandum, ampun sade aku ya Allah, mana ku berniat itu gandum yang kayak bukit itu saya niat untuk memberikan semua yang kelaparan di sini. Dia niatnya anak bajang nih. Ternyata jalan beberapa langkah ketemu sama seorang. Ini seseorang ini nabi dari Bani Israel. Hei anak muda, ternyata amal ibadahmu sudah diterima sama Allah. Bingungnya, apa yang mendarak begaweku mana? Dia bingung. Kan dekuah begawe pohoyan bagus, aku leka-leka. Saya cuman jalan melintasi jalan ini, nggak ada perbuatan baik yang saya lakuin. Kata ini seorang ini, oh saya ini nabi dari Bani Israel ini.
Tadi Allah nyebutin bahwa kamu sudah bersedekah. Apa kata anak muda? Oh betul, ternyata aku berniat none. Apa itu? Seandainya tubuh itu dijadikan oleh Allah gandum, roti, dikasih ke saya berniat mensedekahkannya kepada orang yang banyak ini. Nah, ternyata niat baikmu itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. No, angkamu ndak pelit-pelit berniat bilang jelum. Berniat wah, aku sih bagus-bagus. Ini berniatnya meri malik luntu niat. Nah, niatin apa kita niatin? Niatin misalnya setiap hari ketika bangun tidur berniat semua kebaikan yang Allah titip pada hari ini temu ngawe ya. Mungkin kita nggak bisa ngerjain karena waktu luang kita nggak sempat melakukan semua perbuatan itu. Mudah-mudahan karena niat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniat seandainya ada musibah maksiat yang Allah titip pada hari itu, nah jauh dengan maksiat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat setiap kali turas tinduk Bapak Ibu tiang termasuk ketika makan itu. Hendaknya kalau makan itu ngapain? Jangan lupa berniat supaya tenaga yang dihasilkan dari apa yang kita makan, usahakan tenaga untuk melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang Allah titip pada hari itu. Sehingga ini berpengaruh Bapak Ibu tiang. Kalau orang niatnya itu makan supaya kuat ibadah, biasanya diatur. Nek nagan kembesuran lalu biasanya. Kenapa? Karena biasanya kalau terlalu besur, terlalu kekenyangan, semetone tindo, dong darah angan tengah pokoknya bagus. Nah, tapi kalau niat kita bagus, kita atur rapi. Apa diatur rapi? Karena niat kita supaya segar ngerjain ibadah, kita atur rapi. Oh nih lalu ke Nah, makanya bagian Rasul nyebutin, sering kita sebut, akan sering kita dengar dari para tuan guru, para ulama kita, mamala adamiyun wa asha syaran min batnihi asubal ibn adam laqimat yukman sulbahu fa illam yaf'al fa thulthu ta'amin wa thulthu syarabin wa thulthu nafasi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam suatu riwayat, itu kan amun tebak telur. Kalau makan tuh kan ini dibagi 3 kan. Kalau makan kata baginda Nabi itu gimana? Amun temangan usahakan perut kita dibagi 3. Sekali 2 telur. Apa kata baginda Nabi? Fathuluthu ta'amin, 1/3 makanan. Wa thuluthu syarabin, 1/3 minuman. Wa thuluthu linnafasi, 1/3 untuk nafas. Ini jadi doang isinya. Nah, kata baginda Nabi, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk nafas. Arak batur tiangnya dibagi 4, mana? Apa nah? Ini tiangna tayana bakor bagina 4. 1/4 untuk makanan, 1/4 untuk minuman, 1/4 untuk nafas, 1/4 untuk rokok, mana? Naraja mak batur untuk rokok mana 1/4. Nah, lagu ya berjorak. Lagu nenia now. Tetapi ini memberitahukan kita kalau niat kita betul-betul makan supaya segar ibadah, itu mungkin gin kebesuran. Kenapa? Seperti yang tadi, karena orang kalau sudah kembesuhan, kalau udah kekenyangan, nara angan nenggawe silain, seke pasangan tindo. Makanya kalau orang niatnya bagus, makanya tadi kita bilang tuh, ini kadang girang kita lupa ya bapak-bapak ibu-ibu ya.
Jangan dilupakan niat ini ketika makan minum. Dan niat ini kita ajarkan kepada anak jarinta supaya niat makan minumnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya niat makan minumnya, bayangin tuh, karena berniat makan minum saja sudah dihitung ibadah, apalagi ketika makannya dijaga adab-adabnya. Oh, solekin mantap. Nah, beda kan kalau makan minumnya sempijaran itu jangan. Sempijaran apa yang penting besur. Nah, monita aja sekali lagi, jangan yang penting besurnya. Yang penting halalnya. Dan ini penting bapak-bapak, ibu-ibu tiang, terutama di akhir zaman nih. Nah, jadi ini diantaranya jangan lupa berniat makan minum. Jangan lupa meniatkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, hendaknya niatkan supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan coba bedakan dia bapak-bapak, ibu-ibu dia. Kalau sudah kita periri makan kita mulai dari yang halal yang kita makan, kita cuci tangan dengan baik, kita niatkan makan kita dengan ibadah, insya Allah dia kita ngawi pawayan bagus. Tapi kalau sudah mulai dari makanannya haram, naudzubillah min dzalik, ini girang bisu iman. Kalau makan pun niatnya ndak karuan, niatnya hanya untuk kenyang, niatnya hanya untuk untuk menikmati makan saja. Ayo dek namai nenara angan nggawe ibadah. Nah, ada pekerjaan baik, ada amal ibadah selalu kelewatan dan diberikan oleh Allah untuk bisa mengerjakan perbuatan dan amal ibadah tersebut. Ternyata apa penyebabnya? Ya ini bapak-bapak, ibu-ibu. Maka niat ketika makan jangan pernah lupa untuk diniatkan. Nah, kalau kita lihat ya, baginda Nabi kalau makan itu sederhana makanan baginda Nabi. Tetapi kenapa kira-kira makanan itu, Masya Allah, tabarakallah, baginda Nabi itu luar biasa. Pernah sekali waktu diberikan pernah ketika baginda Nabi sudah wafat. Ini seorang sahabat nanya kepada istri baginda Nabi, wahai Ummul Mukminin, kira-kira makanan yang paling didemenin sama baginda Nabi kayak gimana? Dibuatin. Tanya Nabi naang ya. Ternyata itu kayak ada roti neno keras. Kalau mungkin kita gitu ini nelaku, roti sini nelaku terus ditaruhin cuka. Iya, wah nih makanan baginda Nabi. Tetapi lihat, sekalipun makanan sederhana begitu, nggak ada ceritanya kok baginda Rasul ketinggalan tahajud. Nggak ada ceritanya baginda Rasul ketinggalan salat jamaah. Nggak ada ceritanya baginda Rasul itu ketinggalan amal ma'ruf nahi mungkar untuk mengajak para sahabat mengerjakan yang baik, meninggalkan yang kemungkaran. Kenapa? Ternyata niat beliau makan itu sangat luar biasa. Nah, dan biasanya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kalau makanannya halal, biasanya sadek ini Allah Ta'ala mudah meniatkan yang baik. Lalu kalau makanannya nggak jelas halal haramnya, goyona berniat langsung doang talkop nama setoya ini langsung doang juga berniat. Tapi kalau makanannya halal, biasanya kita niatkan dulu dan Allah memberikan kita taufik, dimudahkan untuk meniatkan hal-hal yang baik tersebut. Nah, makanya bapak ibu tiang, adab-adab makan ini kalau kita bisa sebut saling melengkapi satu sama lain dan saling ada keterkaitan satu sama lain bapak ibu tiang. Nah, terus apa katanya di sini? Wa min darurati hadhihi an-niyyah alla yamudda al-yad ila at-ta'am illa wa huwa ja'iun. فيكون الجوع أحد ما لا بد من تقديمه على الأكل ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع فمن فعل ذلك استغنى عن الطبيب. Kata dijelaskan di sini, kata Imam Al-Ghazali itu dijelaskan. Apa kata beliau?
Di antara pengaruh daripada niat yang baik ini, sekali lagi, kalau ada orang meniatkan makannya untuk ibadah karena Allah, supaya kuat beribadah karena Allah, kata beliau Imam Al-Ghazali di sini, biasanya dia itu tidak makan kecuali sudah lapar. Terus biasanya dia itu selesai makan itu sebelum kenyang. Aku guyu nih. Amonita aja mau dia alhamdulillah no. Oh, kalau di sini dijelasin tuh, katanya siapa saja yang melakukan hal tersebut ketika makan, insya Allah nek nagan ganti dokter. Artinya apa? Dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, siapa saja yang melakukan ini. Makanya sunnah-sunnah baginda Nabi itu bukan sekadar dapat pahala doang. Enggak. Lagu yang didapatkan itu apa? Bukan sekadar dapat pahala, tetapi kesehatan zahir dapat, kesehatan batin juga dapat, kesehatan di akhirat juga dapat, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang masuk itu halal. Makannya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor 3. Nomor 4. An yardiya bil mawjud min ar-rizqi wal hadiri min at-ta'am wa la yajtadu fi at-tana'umi wa talabi az-ziyada wal tirari al-adam bal min karamatil khubz an la yantadhir min al-qulub. Apa katanya di sini berikutnya? Di antara adab ketika makan sebelum makan, apa itu? Ridho, terima dengan baik apa yang ada di depan kita dari rizki yang Allah berikan pada hari ini. Allah Ta'ala Nah, jadi kita sudah sampai nomor 4. Oh ya, itu apa? Ridho dengan rizki. Apa jarak jadi terima? Nak ngomel lalu, terong macam es. Ya rizki itu jadi daging ngarak, daging macam es. Tapi nantilah kita baca lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya kita semua. Ada nama Allah yang bersaing. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.